Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Adi Permadi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang perencanaan keuangan ya. Menjadi miskin itu adalah ujian ya. Mengalami hidup miskin itu tidak enak. Agar terjauhi dari kemiskinan, maka perlu tahu dan memahami apa saja penyebab dari kemiskinan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengenali tanda-tanda masa depan menjadi miskin. Semua orang pernah jatuh miskin dan bangkrut. Menjadi kaya bukanlah tanda bahwa Anda sudah memperoleh kebebasan finansial. Begitu pula halnya dengan kebangkrutan, bukanlah akhir dari kehidupan finansial. Yang pertama, tanda-tandanya adalah tidak memiliki tabungan. Apabila Anda hidup setiap harinya dengan mengandalkan pendapatan tanpa mampu menabung sedikit pun, maka bisa dikatakan Anda akan bangkrut. Mayoritas keluarga menganut gaya hidup seperti ini dengan anggapan penghasilan cukup untuk membayar kebutuhan hidup dan utang yang menumpuk. Namun nyatanya jika setelah beberapa lama Anda terus hidup seperti ini ya, tanpa adanya kemajuan, maka Anda sudah diambang namanya kebangkrutan. Tujuan diciptakannya kartu kredit adalah sebagai sebuah produk ya, yang akan mempermudah transaksi nasabah sehingga tidak membawa dana tunai kemana-mana. Namun banyak yang salah kaprah dan menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu di luar kemampuannya. Salah satu utang yang juga kini menjadi salah satu jenis utang tertinggi setelah utang kepemilikan rumah adalah utang biaya pendidikan atau student loan. Selama Anda mampu menghasilkan uang walaupun sedikit, maka Anda tetap harus mencicil utang tersebut. Dengan demikian, tanpa perencanaan keuangan yang baik, utang biaya pendidikan malah akan menjadi sebuah keputusan menuju kemiskinan. Yang namanya sebuah cicilan adalah sebuah kewajiban Bapak Ibu ya, yang harus dibayar setiap bulannya, dan jika Anda mengingkarinya ya, maka seperti kita mencicil kendaraan, maka kendaraan tersebut yang akan menjadi jaminannya. Seperti Anda ketahui, kendaraan bermotor baru dikatakan sebagai aset jika kendaraan tersebut menghasilkan arus kas yang positif. Jika sebaliknya, maka kendaraan bermotor tersebut hanyalah menjadi liabilitas. Maka kendaraan motor tersebut, jika Anda tidak pandai-pandai memanfaatkan kendaraan bermotor yang belum lunas, bisa saja itu langkah awal berinvestasi malah menjadi sebuah jalan menuju kebangkrutan. Nah, pada tahap ini Anda akan menyadari bahwa apa yang Anda inginkan belum tentu apa yang Anda butuhkan. Anda mencari cara untuk membiayai hidup Anda, bukan sebaliknya. Jika hidup Anda berubah bagaimana sesuai penghasilan, maka penghasilan Anda tidak akan pernah cukup dan hanya akan menjerat Anda dalam gaya hidup konsumtif. Jadi pernahkah Anda menghabiskan uang tunjangan hari raya atau THR atau bon tahunan Anda hanya dalam satu hari? Misalkan Anda menghabiskannya hanya untuk membeli sebuah ponsel keluaran terbaru. Tentunya jika pernah, apakah Anda kemudian menyesalinya saat Anda membutuhkan uang beberapa lama kemudian? Menabung dan mempersiapkan masa depan memang sulit, namun akan lebih sulit lagi jika Anda tidak memulainya sejak dini. Biaya kebutuhan hidup di masa depan tidak akan berubah. Yang masih bisa diubah adalah waktu yang disediakan untuk mempersiapkannya. Dengan demikian, kesimpulannya adalah memulailah mempersiapkan masa depan dari sekarang dan jangan terus menundanya. Lalu berikutnya adalah kesehatan. Itu adalah sesuatu yang utama. Percuma Anda membanting tulang mencari uang setiap hari jika ujung-ujungnya uang Anda akan habis untuk membiayai biaya perawatan.
Tentunya Anda tahu bahwa tubuh dan pikiran yang tidak sehat itu akan mengakibatkan timbulnya stres dan depresi. Tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda miliki, saat Anda depresi dan tidak dapat menikmatinya, sama saja itu Anda bangkrut. Berikutnya, sebuah kenyataan yang sudah sangat sering terjadi pada dewasa ini adalah orang terkadang terlalu sibuk mencari uang sehingga tidak memperhatikan lingkungannya. Anda bisa saja mengutamakan pekerjaan Anda dan mementingkan uang, namun jangan pernah melupakan aspek-aspek kehidupan lainnya. Manusia hidup dalam sebuah komunitas, hal ini jelas tidak dapat dipungkiri ya. Dengan demikian penting untuk dapat membagi waktu dengan baik agar setiap aspek dalam hidup Anda terlaksana dengan baik. Ingat bahwa teman dan keluarga tidak dapat dibeli dengan uang. Kata-kata Steve Jobs memang benar, seseorang akan menghasilkan pekerjaan yang baik hanya jika ia menyukai yang ia kerjakan. Hanya dengan mengembangkan minat dan passion Anda, maka diri Anda akan semakin menjadi kaya. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi minat Anda, maka pekerjaan tersebut akan kehilangan arah dan tujuan, sehingga lama-lama hanya akan mati. Ciri-ciri kebangkrutan yang sangat jelas itu adalah pertengkaran adalah uang. Saat uang menjadi penyebab kehancuran, maka itu adalah tanda-tanda Anda sedang berada di ambang kehancuran. Kehancuran finansial alias bangkrut. Nah, saat uang menjadi alasan pertengkaran, kedua belah pihak tidak akan berkembang karena dibutakan oleh uang. Jika Anda pernah melihat arus kas yang sebenarnya, maka seharusnya Anda memahami bahwa di atas kebutuhan rumah tangga terdapat poin yang seringkali dilupakan oleh mayoritas orang, yaitu poin tersebut adalah zakat atau sedekah. Di sini sedekah bukan hanya dinilai dari uang, namun yang dituju adalah jawaban dari apa yang selama ini sudah Anda lakukan bagi sesama. Untuk menjadi kaya, Anda bukan hanya melengkapi diri sendiri, namun juga memberi kepada orang lain. Apabila Anda pernah mendengar sebuah kutipan, berilah maka Anda akan diberi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Bapak Ibu ya, semua orang pada titik tertentu sebenarnya pernah mengalami kebangkrutan. Cobalah melihat kembali 11 tanda-tanda jatuh miskin yang tadi saya jelaskan. Apakah Anda pernah mengalami salah satunya? Maka uang juga pernah berada di ambang kebangkrutan. Namun jangan takut ya. Dengan sebuah perencanaan ya, Anda dapat mengubahnya menjadi kebebasan finansial. Tentunya jika Anda masih ragu, Anda dapat menghubungi perencana keuangan untuk membantu Anda merencanakan keuangan sejak dini. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, silahkan klik komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam.